Baik, sudah 13.32, izin memulai ya Bu Kabir. Silakan Pak Replian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya Bapak Ibu semuanya ya. Sehat. Sehat, Sehat Bapak. Sehat, Ah, sehat, alhamdulillah. Pak Adrian. Sehat, Pak. Alhamdulillah yang terhormat Bu Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional yang mewakili Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Bu Putih Handayani yang hari ini berkenan hadir, yang kami hormati Bapak Ibu, para peserta pelatihan pengawas tahun 2025 dengan Kementerian Perhubungan. Baik Bapak Ibu sekalian, uh, kita akan melaksanakan overview ya Bapak Ibu, overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan, di mana ini memberikan gambaran kepada Bapak Ibu proses pelaksanaan pelatihan yang kurang lebih 4 bulan putih seperti itu. Nah, sebelum saya menyampaikan overview, di sini tadi saya sampaikan telah hadir Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional Bu Putih Handayani berkenan memberikan arahan Bu. Bapak Ten, ada ini. Pak Rian, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, boleh bisa di-mute dulu Bapak Ibu Iya, semuanya. Minta tolong PIC untuk di-mute semuanya. Oke, terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. siang, Ibu. Selamat datang di BPSDM AP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang Bapak Ibu semuanya di BPSDM AP. Ya, hari ini Bapak Ibu akan nanti diberikan informasi terkait keseluruhan dari diklat PKP yang akan Bapak Ibu ikuti. Berserta nanti peraturan-peraturan yang akan kami berikan pada Bapak Ibu. Jadi saya sekedar mengingatkan kepada Bapak Ibu, mohon nanti benar-benar diperhatikan apa yang diberikan arahan dari Pak Ardian gitu kan, mohon nanti diikuti pada pelaksanaan yang nanti pada saat nanti Bapak Ibu mengikuti diklat sampai dengan akhir pun saya harapkan Bapak Ibu mengikuti aturan-aturan yang sudah kami berikan. Jadi mohon Bapak Ibu gitu kan, dengan sangat hormat saya mohon untuk Bapak Ibu menaati semua peraturan yang kami berikan karena itu bisa memberikan pengaruh untuk terkait penilaian Bapak Ibu pada saat nanti akhir dari semua kegiatan. Mungkin sementara itu yang akan bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin silakan Pak Erden dilanjutkan. Saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wahyu, mohon maaf ini jangan share screen dong Pak Wahyu. Pak Wahyu. Terus minta tolong dong di stop. Nah, ya. Oke, baik Bapak Ibu izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Kabit atas perkenan arahannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya mohon izin menyampaikan overview ya Bapak Ibu ya. Sekaligus ini memberikan gambaran bagaimana tahapan-tahapan apa apa saja yang akan Bapak Ibu lalui, kemudian tugasnya seperti apa, outputnya dan lain-lain. Oleh karenanya, ketika dianggap penting, silahkan dicatat, disimak karena sekali lagi ini kan gambaran secara keseluruhan dari apa yang nantinya Bapak Ibu ikuti seperti itu. Mohon izin share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya di layar Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Saya langsung. Jadi sekali lagi ini adalah overview atau gambaran keseluruhan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas yang kurang lebih akan Bapak lalui
3 sampai dengan 4 bulan. Nah, gambarannya seperti apa? Nah, jadi nanti saya akan menyampaikan secara keseluruhan, baru nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dasar penyelenggaraannya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, Permenpan, termasuk perlan tentang penyelenggaraan pelatihan struktural. Di dalamnya ada pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, berikutnya untuk jam pelajaran. Jadi pelatihan kepemimpinan pengawas ini jamnya adalah 905 jam pelajaran. Kurang lebih selama 104 hari, jadi 3 bulan lebih. Nah, kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mohon maaf, minta tolong dong Bapak jangan iseng ini. Jadi ada 905 jam pelatihan dan ada 104 hari pelatihan. Nah, berikutnya kurikulum PKP. Ini sebentar saya stop share dulu supaya hilang. Nah, berikutnya kurikulum PKP. Jadi untuk pelatihan kepemimpinan pengawas ini ada 1 kelompok mata pelatihan inti, ada kelompok mata pelatihan dasar, dan ada kelompok mata pelatihan pilihan. Nah, untuk kelompok mata pelatihan inti inilah yang nantinya Bapak Ibu lalui dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Ada 4 agenda. Agenda 1, agenda 2, agenda 3. Dan agenda 4 ini praktek ini. Jadi agenda 1, agenda 2, agenda 3. Nanti masing-masing agenda ada materinya, ada mata pelatihannya. Nah, untuk kelompok mata pelatihan inti ini dilaksanakan melalui apa? Pertama, belajar mandiri. Yang kedua, e-learning. Yang ketiga, experiential learning atau praktek. Yang keempat, klasikal. Tapi klasikal di sini nanti akan dirubah menjadi distance learning juga. Nah, gambarannya seperti apa? Nanti ada di slide berikutnya. Untuk kelompok mata pelatihan dasar ini dilaksanakan melalui belajar mandiri. Dan untuk kelompok mata pelatihan pilihan ini juga dilaksanakan secara mandiri. Nah, bisa di next. Nah, berikutnya penjelasan mengenai pelatihan inti ini. Tadi pelatihan inti kan ada 4 agenda. Agenda 1 ini, agenda 2 mengenai kepemimpinan pelayanan, agenda 3 pengendalian pekerjaan, dan agenda 4 aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada pembelajaran mandiri, ada pembelajaran kolaboratif juga, seperti itu. Dan ada pembelajaran klasikal. Jadi selain belajar mandiri, ada pembelajaran jarak jauh, ada pembelajaran praktek, seperti itu. Dan juga ada pembelajaran klasikal, yang klasikal di sini nanti dilaksanakan secara distance learning juga. Untuk mata pelatihan dasar yang dilaksanakan secara mandiri ada 3, self resilience, kemudian gender equality, dan seterusnya sampai ke digital skill. Untuk mata pelatihan pilihan, ada pilihannya ini. Ini silahkan nanti dipilih sesuai dengan pelaksanaan aksi perubahan yang Bapak Ibu lalui. Jadi ketika melaksanakan aksi perubahan terkait dengan apa? Nah, itu bisa materi tambahannya bisa didapat dengan cara belajar mandiri mengenai materi-materi ini. Bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini berikutnya kita bahas ke mata pelatihan inti pada PKP. Tadi kan saya jelaskan ada di mata pelatihan inti ada 4 agenda ya Bapak Ibu ya. Ini agenda 1 ini. Jadi agenda 1 nanti ada 2 materi, 2 mata pelatihan, etika, integritas, bela negara. Jadi agenda 1 mengenai kepemimpinan Pancasila dan bela negara ada 2 mata pelatihan. Agenda 2 ada 4 mata pelatihan. Agenda 3 ada 7 mata pelatihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan agenda 4 prakteknya ada studi lapangan dan ada aksi perubahan.
Jadi ada 4 agenda nanti yang Bapak Ibu lalui. Agenda 1 ada 2 mata pelatihan, agenda 2 ada 4 mata pelatihan, dan agenda 3 ada 7 mata pelatihan. Nah, ini learning journey dan status peserta. Jadi saat ini Bapak Ibu masuk ke ini, pembelajaran mandiri ini, saat ini. Bertempat di mana? Di kedudukan peserta. Dibebas tugaskan atau tidak? Untuk belajar mandiri tidak dibebas tugaskan. Jadi nanti belajar mandiri di sela-sela melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Jadi misalkan waktu istirahat ataupun di sela-sela misalkan ada waktu senggang, bisa melaksanakan belajar mandiri. Nanti seperti apa ada di slide berikutnya. Nah, berikutnya setelah belajar mandiri, Bapak Ibu melaksanakan e-learning on campus 1. Di mana pada saat e-learning ini ada sinkronus tatap muka secara virtual dan asinkronus non tatap muka, penugasan baik individu maupun kelompok. Jadi seperti itu ada. Tempatnya di mana? Di kedudukan peserta. Jadi bisa di tempat kerjanya ataupun ketika yang dibebas tugaskan mau di rumah, mau di mana juga bisa. Nah, ini dapat dibebas tugaskan nih. Karena ketika sinkronus prinsipnya Bapak Ibu dibebas tugaskan. Ketika sinkronus ya, pembelajaran tatap muka secara virtual dibebas tugaskan. Nah, berikutnya membangun komitmen bersama off campus yang pertama. Nah, ini di tempat kerja peserta. Bapak Ibu setelah mandiri, setelah e-learning, masuk ke pembelajaran membangun komitmen bersama. Dari judulnya saja sudah jelas membangun komitmen. Berarti membangun komitmen dengan siapa? Dengan pimpinan, dengan stakeholder. Sudah mulai cawe-cawe di sini. Karena tidak dibebas tugaskan, Bapak Ibu menjalankan tugas jabatan secara penuh. Seperti itu. Nah, berikutnya pembelajaran klasikal tahap 1, on campus yang kedua. Nah, ini seyogyanya idealnya dilaksanakan secara klasikal di tempat. Minta tolong host ya atau co-host bantu mute peserta. Minta tolong supaya tidak ada suara ganda. Minta tolong dong. Pak Hairul Azmi. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita masuk ke pembelajaran klasikal tahap 1. Jadi idealnya pelaksanaan pembelajaran klasikal ini berada di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan, lembaga penyelenggara pelatihan. Namun karena ada kebijakan efisiensi sehingga untuk seluruh pembelajaran klasikal ini nanti akan dilaksanakan secara daring Bapak Ibu. Dalam jaringan, secara online seperti ini, tatap muka virtual. Jadi tidak ada hadir di lembaga penyelenggara pelatihan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk pelaksanaannya di tempat penyelenggaraan. Nah, ini dilihat dari di tempat peserta masing-masing. Peserta dibebas tugaskan pada saat pelaksanaan pembelajaran ini. Seperti itu. Tadi kalau tadi secara sinkronus ini kan dibebas tugaskan pada saat sinkronus, kalau ini dibebas tugaskan karena pembelajarannya seharian. Nah, berikutnya aktualisasi kepemimpinan kinerja. Jadi mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja di tempatnya masing-masing. Jadi ini tidak dibebas tugas. Ini tidak dibebas tugaskan, menjalankan tugas jabatan secara penuh dan tentu saja melaksanakan aksi perubahan yang telah disusun pada klasikal tahap 1 ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu masuk ke pembelajaran klasikal tahap 2. On campus 3. Jadi ada 3 kali on campus. On campus yang pertama itu e-learning, sinkronus asinkronus. Kalau on campus 2 klasikal yang divirtualkan atau yang kita sebut saja langsung distance learning sajalah seperti itu. Dan klasik on campus yang ketiga juga distance learning, tahap evaluasi. Nah, ini sedianya dilaksanakan di penyelenggara diklat, namun karena tadi kebijakan efisiensi sehingga tetap juga dilaksanakan secara distance learning seperti itu. Peserta dibebas tugaskan. Nah, berikutnya
Nah, ini waktu pelaksanaan ini. Kita bahas mengenai waktu pelaksanaan. Tadi kan sudah bahas learning journey-nya. Kita bahas waktu pelaksanaannya. Jadi untuk pembelajaran mandiri mulai hari ini Bapak Ibu. Belajar mandirinya itu apa isinya? Nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Jadi hari ini sampai dengan 15 Agustus Bapak Ibu mulai melaksanakan belajar mandiri. Nah, berikutnya masuk e-learning tadi. E-learning on campus yang pertama, sinkronus asinkronus, tanggal 18 Agustus sampai 2 September. Jadwal detailnya seperti apa? Nanti juga akan disampaikan. Berikutnya membangun komitmen bersama off campus yang pertama, tanggal 3 sampai dengan 9 September. Berikutnya pembelajaran klasikal tahap 1 on campus yang kedua, tanggal 10 sampai dengan 30 September 2025. Nah, berikutnya aktualisasi dan kinerja off campus 2, tanggal 1 Oktober sampai 27 November. Nah, ini aksi perubahan, pelaksanaan aksi perubahan. Berikutnya pembelajaran klasikal tahap 2 atau yang pembelajaran distance learning atau evaluasi, pembelajaran evaluasi tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember. Nah, ini output yang dihasilkan apa sih dalam PKP ini? Nah, ini Bapak Ibu. Tadi kan ada beberapa tahapan ya. Ada 6 tahapan yang Bapak Ibu lalui. Tahap yang pertama, saat ini kan pembelajaran mandiri nih, mulai hari ini sampai dengan berapa tadi, tanggal berapa. Nah, eh, untuk pembelajaran mandiri ini ada output yang harus Bapak Ibu hasilkan. Apa? Yang pertama ini, 3 IC. Jadi Bapak Ibu mempelajari agenda 1, ada 2 materi tadi, agenda 2 ada 4 materi, agenda 3 ada 7 materi tadi. Itu dipelajari dan dibuat IC. Nah, selain itu, Bapak Ibu harus juga memetakan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri. Jadi selain membuat IC, selama kurang lebih 2 minggu ini, Bapak Ibu harus sudah memetakan sikap perilaku ini. Seperti apa nanti ada penjelasan di berikutnya, di slide berikutnya. Jadi saat belajar mandiri ini, yang dihasilkan apa? 3 IC, agenda 1 ada 1 IC, agenda 2 ada 1 IC, dan agenda 3 ada 1 IC. Mohon maaf Pak Laude, minta tolong dihapus Pak Laude. Minta tolong coretannya dihapus Pak Laude. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Supaya hilang. Mohon izin Bapak Ibu, mohon didengarkan dulu Pak Ardiannya memberikan arahan. Mohon diperhatikan. Terima kasih Bu Kapit. Saya ulangi lagi, jadi Bapak Ibu saat ini masuk ke pembelajaran mandiri yang dihasilkan apa? 3 IC, agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Selain itu juga memetakan sikap perilaku. Jadi sikap perilaku ini dipetakan. Nanti ada form Excel yang disampaikan oleh PIC, person in charge yang sudah kami tunjuk. Yang memetakan siapa? Mentor dan peserta sendiri. Nah, berikutnya untuk e-learning yang dihasilkan apa? Nanti ketika pembelajaran sinkronus dan asinkronus, tentu pendalaman dari agenda tadi, agenda 1, 2, dan 3, yang dibahas, jadi IC ini dibahas di sini nanti pada saat e-learning. Nah, selain dibahas, nanti ada tugas tambahan, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Sesuai dengan arahan tutor, fasilitator, pada saat pembelajaran e-learning di sini. Nah, itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, output yang dihasilkan pada saat membangun komitmen bersama ini apa ini? Nah, mulai Bapak Ibu setelah menerima materi dalam belajar mandiri, dalam e-learning, tentunya kan sudah punya nih. Oh, saya sudah punya bayangan nih. Harus bisa mengidentifikasi masalah tentunya. Harus mulai menemukan masalah pada saat membangun komitmen bersama. Karena ini kan sudah kembali ke kantornya, sudah mulai komunikasi dengan pimpinannya, sudah mulai apa ya, komunikasi minimal dengan stakeholdernya terkait dengan masalahnya. Pokoknya sudah
mulai mengidentifikasi masalah. Nah, pada saat membangun komitmen bersama seperti itu. Nah, berikutnya masuk ke pembelajaran klasikal tahap 1. Tadi yang dilaksanakan secara distance learning. Yang dihasilkan apa outputnya? Laporan studi lapangan, baik individu maupun kelompok. Nanti ada penugasan dari tutor atau fasilitator. Nah, berikutnya ada evaluasi akademik. Nah, nanti mengerjakan soal. Karena ini pelatihan kepemimpinan, tentu soalnya bukan pilihan ganda, bukan pilihan itu. Tapi soalnya IC seperti itu Bapak Ibu ya. Soalnya studi kasus misalkan. Dan menyusun rancangan aksi perubahan. Itu produknya pada saat klasikal tahap 1 atau distance learning tahap 1 lah. Pembelajaran jarak jauh tahap 1. Nah, berikutnya untuk pelaksanaan aktualisasi kepemimpinan kinerja apa? Melaksanakan aksi perubahan yang telah disusun tadi. Dan karena sikap perilaku tadi sudah dipetakan, di sini juga dikembangkan potensi yang dianggap kurang tadi. Tadi belum saya gambarkan ya, karena nanti ada di slide berikutnya mengenai pengembangan potensi diri. Dan terakhir, pembelajaran tahap klasikal tahap 2 atau distance learning tahap 2, seminar aksi perubahan, melaporkan hasil aksi yang dilakukan, dan laporan pengembangan potensi diri. Yang sudah dilakukan, dilaporkan di sini. Backgroundnya begini gitu. Pak Andi Indar Gunawan, maaf belum di-mute Pak Andi. Backgroundnya warna hijau. Nah, ini kita bahas yang pertama nih mengenai identifikasi potensi diri ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti peserta diberikan formulir oleh PIC. Kemudian silahkan nanti diidentifikasi sikap perilakunya yang dianggap kurang apa, yang menurut saya kurang apa nih. Di situ sudah ada indikator penilaiannya. Nah, kalau sudah, mentornya juga diminta untuk mengisi. Kameranya udah hidup, Pak? Belum kan, Pak? Belum, itu Pak, cek apa-apa hidup juga. Saya keluar. Pak. Oke, kita lanjut. Selain tadi peserta mengisi identifikasi pemetaan sikap perilaku, mentor juga diminta untuk mengisi pemetaan sikap perilaku. Itu. Kalau sudah nanti peserta dan mentor berkomunikasi, mensepakati hasil pemetaan dan pengembangan potensi diri. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi, pimpinannya mengisi, dibuat kesepakatan mana sih yang dikembangkan. Nih, kalau pengalaman saya juga mengikuti PKP ini tahun 2023. Jadi saya mengisi tentu saja bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Masa mengisi sikap perilaku saya sendiri jelek-jelek kan enggak. Pasti yang bagus seperti itu. Nanti pimpinan nih yang tahu nih, oh kekuranganmu di sini. Nah, disitulah yang diperbaiki, yang kita yang kita sepakati untuk menjadi dikembangkan seperti itu. Nah, berikutnya setelah disepakati, dibuat paparan dalam satu slide ini dan dipaparkan di dalam seminar rancangan aksi perubahan bersamaan dengan paparan rancangan aksi perubahannya. Jadi selain rancangan aksi perubahan ada satu slide mengenai hasil pemetaan potensi diri. Itu Bapak Ibu. Dipaparkan di situ. Nah, berikutnya melaksanakan pengembangan potensi diri pada saat masa aktualisasi kepemimpinan tadi, dan hasilnya di akhir membuat satu paparan juga mengenai hasil pengembangan potensi diri selain tentunya paparan aksi perubahan. Jadi di sela-sela paparan aksi perubahan ditambahkan satu paparan hasil pengembangan potensi diri. Itu Bapak Ibu. Nah, ini tahapan pengembangan potensi diri ini masih pengulangan sama kayak tadi. Jadi peserta melakukan pemetaan sikap perilaku, kemudian mentornya juga melakukan sikap perilaku peserta. Jadi saya sebagai peserta memetakan, pimpinan saya sebagai pimpinan memetakan saya, dan disepakati
dibuat rencana pengembangan potensi diri, dilaksanakan, dan dipaparkan hasilnya. Nah, tentu saja paparannya ini sembari memaparkan seminar rancangan dan seminar hasil pada saat seminar kedua. Jadi paparan pemetaan sikap perilaku ada dua nanti yang dihasilkan, yaitu pada saat seminar rancangan aksi perubahan, satu PowerPoint, dan satu halaman PowerPoint pada saat seminar hasil aksi perubahan. Nah, ini menggambarkan hasil pengembangan potensi dirinya, dan ini rencana pengembangan potensi dirinya untuk seminar rancangan. Berikutnya kita berlanjut ke IC. Jadi tadi pada saat pembelajaran mandiri ada dua output yang dihasilkan kan Bapak Ibu, yaitu sikap perilaku, pemetaan sikap perilaku, dan yang kedua IC. Nah, IC ini apa intinya? Isinya mengenai apa? Jadi 3 IC dibuat, yaitu IC agenda 1, IC agenda 2 hanya 1, IC agenda 3 hanya 1. Di dalam agenda itu ada beberapa materi tadi. Agenda 1 ada 2 materi, tetap 1 IC. Agenda 2 ada 4 materi, tetap 1 IC. Agenda 3 tetap 1 IC. Jadi IC ini isinya apa? Isinya aktual pada setiap agenda kurikulum inti. IC peserta berisikan aktual. Kemudian ini terkait dengan tata caranya. Jadi Bapak Ibu silahkan buat IC ini maksimal 5 halaman. Nah, nanti kalau sudah mempraktekkan pasti kurang nih 5 halaman, karena di dalam satu agenda itu banyak materi nih. Ada 2 materi, ada 4 materi, bahkan ada yang 7 materi. Diringkas, dibuat menjadi 5 halaman itu relatif singkat, relatif sedikit gitu. Isinya mengenai apa? Judul, terus pendahuluan, kenapa kok isu ini dipilih, backgroundnya, mengapa dipilih, gapnya seperti apa, statement awalnya. Yang berikutnya analisis masalah dan akar permasalahan atau yang dianggap menarik dari permasalahan tadi. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, peran kepemimpinan yang perlu dilakukan dalam mengatasi masalah atau kendala tersebut. Nah, ini jadi masalah yang ada di sekitarnya, yang ada di tugasnya, nanti bisa diangkat sebagai aksi perubahan, bisa juga tidak, bisa sebagai sebagai latihan untuk menemukan masalah, menganalisis masalah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu. Jadi IC ini memberikan kita latihan untuk bisa mengidentifikasi masalah sampai dikaitkan dengan bahan materi pelatihan seperti itu. Kaitkan dengan mata pelatihan. Kemudian IC ini dikumpulkan sebelum pembelajaran e-learning. Jadi setiap agenda, misalkan agenda 1, nanti pembelajaran e-learningnya sinkronusnya hari Senin, misalkan hari Senin tanggal 18 Agustus misalnya, ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya 18 Agustus pembelajaran agenda 1, nah dikumpulkannya tugas IC yang agenda 1 itu H-1. Berikutnya tugas agenda 2 juga demikian. Misalkan agenda 2 masuk pembelajaran 21 Agustus. Berarti tanggal 20 Agustus harus sudah mengumpulkan IC agenda 2. Agenda 3 juga demikian, H-1 sebelum pembelajaran agenda. Di mana mengumpulkannya? Idealnya di LMS, namun karena LMS bermasalah sehingga nanti kita memanfaatkan Linktree untuk penggunaan baik untuk pembelajaran mandiri, pengumpulan tugas, presensi, pengumpulan bahan pengumpulan tugas, pengumpulan tugas individu pada saat pembelajaran e-learning, pembelajaran klasikal, seminar rancangan aktualisasi, semuanya kumpulkan di situ, di Linktree yang nantinya akan di-share oleh para PIC seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi penilaian apa? Jadi setiap IC ini penilaiannya yang pertama kualitas penetapan isu 35%, kualitas argumentasi dan seterusnya 35%, kualitas analisis dan seterusnya 30%, 100%. Dan evaluasi IC ini masuk ke dalam penilaian evaluasi akademik yang nantinya mengaruhi kelulusan Bapak Ibu.
Nah, ini belajar mandiri tadi. Belajar mandiri kita ulangi yang awal tadi. Yang dihasilkan apa? Ketika belajar mandiri untuk agenda 1, 2, dan 3 tadi, IC tadi, IC, kalau untuk kurikulum mata pelatihan dasar nanti ada berupa kuis. Kalau mata pelatihan penunjang nanti ada juga kuis. Seperti itu. Nah, kita masuk ke e-learning. Jadi setelah belajar mandiri, kan kita masuk ke e-learning. E-learning apa yang dilakukan? Jadi nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan tutor, fasilitator. Nah, pada saat e-learning, Bapak Ibu dibagi menjadi kelompok tadi. 1 orang, 1 kelompok, 10 orang. Nah, akan kelihatan nanti yang aktif siapa, yang datang telat siapa, yang eh, yang aktif, yang hadir, yang menyampaikan pendapat siapa akan kelihatan karena 10 orang. Nah, e-learning ini pembelajarannya relatif singkat. Jadi misalkan nih dalam pelaksanaan e-learning ini hari pertama, hari ini hanya 3 jam pelatihan seperti itu. Besoknya pembelajaran mandiri tidak ada. Ketemunya lagi lusanya seperti itu. Lusa ketemu 3 jam pelatihan lagi. Misalnya seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan e-learning ini Bapak Ibu tidak tatap muka seharian full di depan layar, tidak, tapi ada sinkronus tadi dan asinkronus. Nah, nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok menyesuaikan tutor atau fasilitator masing-masing. Misalkan di kelompok 1, agenda 1 nih. Di agenda 1 saya kelompok dengan Mbak Uun misalkan. Di kelompok agenda 2 nanti dengan siapa tadi, Pak Hendra misalkan. Agenda 3 saya kelompok dengan siapa tadi misalkan. Itu beda-beda. Bisa berubah-berubah. Nah, berikutnya untuk pembelajaran klasikal tadi. Klasikal tentu saja penguatan dari agenda 1, agenda 2 dan agenda 3. Nanti ada juga penugasan, ada juga pembahasan studi kasus, macam-macam dari tutor fasilitator. Kalau mengenai ini nanti tinggal mengikuti arahan dari pengajar, tutor fasilitator. Nah, kemudian untuk studi lapangan. Jadi Bapak Ibu nanti akan melaksanakan studi lapangan secara virtual, secara daring. Karena sekali lagi ini kan tidak ada pembelajaran klasikalnya. Seluruhnya secara daring. Nah, di dalam studi lapangan nanti Bapak Ibu diminta mengamati, mengadopsi, mengadaptasi, dan menyusun laporan kelompok dan individu tentunya. Nah, itu menjadi penilaian. Dan tentu saja laporan ini nanti disajikan, dipaparkan pada saat berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Nah, berikutnya aksi perubahan nih. Nah, Bapak Ibu nanti melaksanakan merancang aksi perubahan yang dikerjakan selama on campus atau pembelajaran distance learning. Kemudian manajemen aksi perubahan atau melaksanakan, mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja, kepemimpinan pengawasnya. Terus maaf, ya, manajemen aksi perubahan ini maksudnya evaluasi hasil aksi perubahan. Jadi perencanaan dan manajemen aksi perubahan. Jadi perencanaan ini seminar rancangan aksi perubahan, kemudian manajemen aksi perubahan ini seminar hasil aksi perubahan. Nah, untuk penyusunan rancangan aksi perubahan dan hasil aksi perubahan, formatnya tidak ada format baku. Namun idealnya memang menyesuaikan apa ya? Menyesuaikan tata naskah ilmiah seperti itu. Misalkan judulnya, covernya, ada kata pengantar, lembar pengesahan, walaupun tidak ada format baku, tapi prinsipnya menyesuaikan penulisan tata karya ilmiah. Itu Bapak Ibu. Dan itu nanti diserahkan H-1 sebelum pelaksanaan seminar ke penyelenggara. Nah, evaluasi kelulusan. Apa sih yang menjadi kelulusan? Kriteria kelulusannya? Ada 4 aspek yang menjadi penilaian. Yang pertama akademik 15%, kemudian pembelajaran lapangan atau studi lapangan 20%, pembelajaran produk aktualisasi kepemimpinan 50%,
dan sikap perilaku 15%. Rinciannya apa saja? Nah, ini untuk evaluasi akademik 15% terdiri dari apa? Penugasan individu, tadi IC, terus tugas-tugas yang lain dari tutor atau fasilitator. Penugasan kelompok 3%, kuis, dan evaluasi substansi tadi. Ada evaluasi akademik tadi nanti, yang nanti Bapak Ibu lalui. Evaluasi ini bukan pilihan ganda, karena kan pimpinan pasti dikasih studi kasus, seperti itu. Nah, berikutnya ada evaluasi pembelajaran lapangan PKP. Bobotnya 20% terdiri dari apa? 10% tugas individu, 10% tugas kelompok. Ada lesson learn kelompok, ada lesson learn individu. Nah, nanti gambarannya seperti apa? Nggak perlu khawatir, Bapak Ibu akan dibimbing oleh fasilitator atau tutor yang kami tunjuk. Nah, berikutnya evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan. Bobotnya 50%. Ini terdiri dari apa? Perencanaan aksi perubahan dan implementasi aksi perubahan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, yang memberikan penilaian itu siapa? Aksi perubahan, penguji atau narasumber. Jadi penguji memberikan nilai secara kuantitatif berupa angka, kemudian untuk coach dan mentor penilaiannya deskriptif atau kualitatif. Jadi berupa pendapat saja. Nah, untuk penguji, indikator penilaiannya ada di dalam slide ini. Ketepatan rencana aksi perubahan, terobosan, tahapan, rencana strategi. Untuk hasilnya, capaiannya, kemampuan kinerjanya, kemanfaatannya, dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi yang memberikan nilai pada seminar aksi perubahan itu penguji. Untuk coach dan mentor hanya berupa deskriptif atau kualitatif, tidak berupa angka. Nah, untuk skenario seminar, rancangan aksi perubahan dan implementasi aksi perubahan, jadi nanti masing-masing peserta diberikan waktu 45 menit untuk seminar. Jadi bukan full paparan 45 menit, bukan. Ada waktunya. Jadi ya seminar diawali oleh moderator, yaitu coach, terus misalkan peserta diberikan kesempatan untuk paparan, kemudian mentor atau pimpinan langsung dihadirkan dan memberikan saksi masalah, apakah masalahnya benar, ketika perencanaan aksi perubahan, ketika hasil juga apakah dilaksanakan, seperti apa, seperti itu. Baru terakhir penguji ataupun narasumber diberikan kesempatan menanggapi. Itu Bapak Ibu. Kemudian kelompok nanti dibagi menjadi 4, masing-masing kelompok ada 10 orang. Urutan paparannya nanti menyesuaikan, diatur oleh PIC. Nah, untuk yang tim evaluator ada penguji, coach sebagai moderator, dan mentor. Nah, ini sikap perilaku peserta. Sikap perilaku bobotnya 15% terdiri dari apa? Kerjasama, kepemimpinan, kedisiplinan. Seperti itu. Selain itu juga ada penilaian sosiometri nih, jadi penilaian sesama peserta. Nanti kami berikan kesempatan. Dan juga ada penilaian dari pengembangan potensi diri ini dari sikap perilaku tadi. Jadi 2% dan 1%. 2% dari, bentar saya nggak kelihatan, 2% dari mentor dan 2%. 1% dari mentor. Nah, ini berikutnya kualifikasi kelulusan. Bapak Ibu, passing grade-nya adalah 70,01. Jadi di atas 70,01 lulus dengan kualifikasi baik, memuaskan itu 80,01, 90,01 itu sangat memuaskan. Jadi harapannya di angkatan ini, angkatan 99, 100 dan 101 lulus seluruhnya dan dengan kualifikasi yang memuaskan dan sangat memuaskan. Nah, itu harapan kami. Amin. Amin. Untuk remedial nih, nah yang tidak kami harapkan. Jadi ada caranya nanti. Untuk evaluasi akademik contohnya seperti apa. Misalkan ada yang tidak lulus evaluasi akademik, ada caranya. Ada paling lambatnya seperti apa, aturannya seperti apa nanti ada.
evaluasi sikap perilaku, nanti juga ada konseling. Untuk evaluasi proyek perubahan, aksi perubahan ya, evaluasi aksi perubahan, nanti ada caranya. Tapi harapannya tidak ada yang remedial. Oleh karenanya diikuti saja Bapak Ibu, diikuti prosesnya, nggak perlu khawatir karena ini bukan pelatihan aksi perubahan, bukan, tapi pelatihan kepemimpinan. Aksi perubahan itu hanya toolsnya, hanya bagian kecil dari eh, rangkaian pelaksanaan pelatihan, tapi yang terpenting membentuk kepemimpinan pengawas, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk mendampingi Bapak Ibu, kami sudah siapkan Linktree karena LMS-nya bermasalah ya. LMS itu sering bermasalah, sering kena hack Bapak Ibu. Sering kena hack, sering bermasalah, jadi kami putuskan pakai Linktree nanti. Linktree itu digunakan sehari-hari Bapak Ibu, silahkan. Mulai hari ini tentunya, karena hari ini sudah mulai pembelajaran mandiri. Jadi hari ini sudah mulai belajar mandiri, sudah silahkan mulai mencicil pembuatan IC. Karena dengan adanya belajar mandiri, harapannya ketika sudah masuk e-learning, Bapak Ibu sudah siap, punya bekal, minimal tahu gitu. Walaupun belum paham, tapi minimal tahu. Nah, harapannya ketika e-learning semakin paham, dan ketika pembelajaran klasikal yang divirtualkan lebih paham lagi. Dan nanti harapannya bisa mempraktekkan, kan seperti itu. Nah, status kepesertaan, jadi ketika sinkronus, jadi Bapak Ibu dibebas tugaskan ya, ketika tatap muka virtual harus dibebas tugaskan. Di luar sinkronus silahkan menyesuaikan. Mau mengerjakan tugas sehari-hari silahkan, mau sambil mengerjakan tugas asinkronusnya juga silahkan seperti itu. Berikutnya terutama ketika pembelajaran klasikal nanti. Nah, pembelajaran klasikal itu yang disebut klasikal itu harusnya di tempat lembaga penyelenggara pelatihan ya, tapi ini secara daring. Nah, nanti pembelajarannya satu kelas 40 orang gitu. Pokoknya yang disebut klasikal nanti per kelas 40 orang. Ketika sinkronus asinkronus per kelompok 10 orang. Nah, ketika pembelajaran itu Bapak harus bebas tugaskan seperti itu. Nah, ketika off kampus, nah, tentu saja tidak bebas tugaskan dan kembali melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, ini catatan tambahan. Bapak Ibu diharapkan presensi setiap sesi, setiap hari ya nanti. Tapi bukan sekarang, tapi ketika nanti sudah masuk pembelajaran e-learning. Ya, jadi 2 minggu ke depan baru 2 minggu setelah 2 minggu setelah hari ini sampai 2 minggu ke depan tidak perlu presensi. Tapi ketika sudah masuk e-learning, Bapak Ibu silakan presensi. Silakan buka Linktree-nya, saling mengingatkan seperti itu. Nanti ada evaluasi dari fasilitator pemateri, ada sosiometri yang tadi saya sampaikan, memberikan penilaian terhadap sesama peserta, terus ada evaluasi penyelenggaraan, nanti kami berikan formulir izin PSI. Nah, ini ketika pembelajaran klasikal ini, karena tidak ada pembelajaran klasikal ya tidak ada formulir tentunya. Seperti itu. Nah, tambahan lagi bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran sinkronus, Bapak Ibu wajib memakai pakaian pelatihan. Jadi pakaian pelatihan itu yang seperti apa? Kemeja putih, berdasi. Nah, kemarin sudah disampaikan di surat panggilan saya yakin. Berdasi, kalau tidak salah warnanya merah seperti itu Bapak Ibu. Tadi saya lihat beberapa juga sudah seperti itu. Terima kasih yang sudah, bagi yang belum mohon menyesuaikan ya Bapak Ibu ya ketika pembelajaran sinkronus. Jadi misalkan yang di kantor ya harus siap sedia pakaian pelatihannya, pakaian diklatnya. Kemudian ketika pembelajaran sinkronus wajib menampilkan wajah full seperti saya ini. Jadi tidak hanya jidatnya saja menunjuk seperti ini, bukan, tidak juga. Nah seperti ini. Nah, itu trik-trik lama yang sering dipakai oleh peserta pelatihan, Bapak Ibu. Termasuk misalkan menggunakan video background untuk pura-pura orangnya ada gitu, padahal misalkan ditanya diam gitu. Nah, itu trik-trik yang sudah biasa dilakukan. Saya bukan mengajari, tapi akan kelihatan yang seperti itu. Justru mengingatkan jangan seperti itu, akan kelihatan. Alangkah baiknya misalkan Anda perlu sampaikan ke pengajarnya.
Itu, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir ini kami sebagai penyelenggara dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Bapak Ibu, salah satu unit kerja eselon 2 di lingkungan Kementerian Perhubungan di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Kami ada di Bogor, kepala kami adalah Pak Ali Fikri, Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Di kami ada satu bagian dan tiga bidang. Salah satu bidangnya adalah bidang diklat struktural dan fungsional yang dikepalai oleh Bu Putih Handayani. Nah, berikutnya ada koordinator ketua tim pelaksana diklat struktural fungsional Pak Teddy Nugroho. Dan ini saya sendiri, koordinator ketua tim substansi penjaminan mutu dan kerjasama diklat struktural fungsional. Nah, kami juga sudah menunjuk dari masing-masing angkatan ada dua PIC. Nah, PIC inilah yang harapannya bisa membantu Bapak Ibu. Jadi informasi mengenai jadwal, misalkan formulir apa tadi pengembangan potensi diri, misalkan eh, apa ya izin, harapannya sih tidak ada izin. Misalkan ada hal-hal yang lain yang perlu dikomunikasikan, silahkan. Ini sudah kami siapkan. Nah, yang pertama, Angkatan 99 ada Pak Suryadi. Silakan Pak Suryadi apabila ada yang ingin disampaikan. Selamat siang Bapak Ibu peserta latsar. Siang Bapak. Selamat siang Bapak. Latsar. Nah, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Suryadi. Selamat siang. Selamat siang. Siap. Mohon kita bertemu lagi yang sudah lama tidak berjumpa lagi di aparatur. Saya berharap Bapak Ibu sering berkomunikasi dan berkoordinasi untuk kelancaran kita bersama dan sampai selesai pelatihan Bapak Ibu. Ya, mohon untuk kita saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk kelancaran kita bersama-sama. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak Suryadi, PIC Angkatan 99. Salah satu lagi ada Bu Dini, PIC juga, PIC Angkatan 99 juga. Kami persilakan Bu Dini. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, saya Dini. Saya bersyukur Selamat siang Bu. bantu kegiatan Bapak Ibu di PKP 99 khususnya. Semoga nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan tanyakan pada kami. Mudah-mudahan kami insya Allah akan membantu Bapak Ibu demi kelancaran kegiatan PKP ini. Demikian, untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dini, Mbak Dini ya. Nah, berikutnya Angkatan 100 ada Pak Sumarno, Pak Nino. Silakan Pak Nino. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan nama saya Nino. Siang Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Saya mohon bantuannya karena baik Angkatan 99, 100 atau 101 itu ada update data ya. Ada pergantian peserta. Kalau khusus kelompok Angkatan 100 dari angkatan saya kirim template peserta. Jadi bisa diisi, nanti ketahuan di sana. Saya kan data dasarnya itu data yang dari biro. Kalau ada pergantian, jadi ketahuan nanti mana yang diganti dan mana dan siapa penggantinya. Dan kebetulan kami baru panitia PIC seluruh angkatan baru menerima suratnya ya, baru di-share. Jadi mohon bantuannya, kerjasamanya untuk mengisi template data pada link yang telah diberikan di grup. Terima kasih, salam kenal semuanya, semangat dan sukses buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nino. Berikutnya masih di Angkatan 100 ada Pak Heri. Silakan Pak Heri. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Muwanto. Saya dan Pak Nino nanti insya Allah bertugas meng-hire
untuk PKP 100 Bapak Ibu. Silakan berkoordinasi. Kita juga sama-sama mohon kerjasamanya. Nanti mungkin kalau ada permintaan dari penyelenggara mungkin bisa cepat aktif untuk ditindaklanjuti. Begitu pula juga dengan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silakan diajukan. Sebisa mungkin kami akan menjawabnya dengan cepat dan efisien. Terima kasih Pak Ardian selaku Dirjen. Baik, terima kasih Pak Heri. Berikutnya angkatan 101 ada Mbak Citra. Silakan Mbak Citra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, Citra, saya PIC Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya PIC PKP Angkatan 101. Semoga Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan baik dan berkomunikasi dengan baik. Terima kasih. Siap, Mbak Citra. Mbak Citra. Mantap Pak Freddy. Oke, terima kasih Mbak Citra. Berikutnya masih angkatan 101 ada Mbak Irena. Silakan Mbak Irena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore Bu Iriana. Selamat sore Bu Irina. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Irana Fatia, saya PIC PKP Angkatan 101 bersama dengan Ibu Citra. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, terima kasih. Siap Ibu Irena. Ya, terima kasih Ibu. Irena Jokowi. Terima kasih. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada waktu, Bapak Ibu. Izin Pak, Silakan Rian. Pak Ahmad. Ya, Rahmat Pak dari UPBU Otoruren Nabire. Terkait pelatihan yang sekarang Pak, yang evaluasi esai, yang apa? Pembuatan esai ya. Untuk agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu kan masing-masing agenda. Untuk agenda 1 ada 2. Esai untuk agenda 2-nya ada 4, agenda 3-nya ada 7. Itu untuk pembuatan esainya kita memilih satu dari materi itu kah Pak? Baik, langsung saya jawab Pak Rahmat ya. Nah, jadi untuk pengisian IC ini hanya ada 3 Bapak Ibu ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui itu ada 3. Walaupun setiap agenda itu isi materinya beda-beda. Nah, untuk isi materinya, untuk isi IC-nya bukan dipilih Pak, tapi disimpulkan. Jadi tentu misalkan kalau agenda 1 ini masih gambaran, masih ini ya, hal-hal yang umum terkait dengan bela negara lah seperti itu, terkait dengan semangat bela negara, nasionalisme. Jadi bukan dipilih tapi disimpulkan dari 2 mata pelatihan tadi. Nah, ketika nanti masuk agenda 2, nah itu sudah beda-beda itu isinya setiap mata pelatihannya. Dan itu akan saling terkait, Bapak Ibu. Jadi bukan dipilih tapi dirangkai seperti itu. Termasuk agenda 3 juga demikian. Agenda 3 itu rangkaian isinya Bapak Ibu. Materi ada 7 itu rangkaian. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Apalagi agenda 2 itu. Perbedaannya jelas gitu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan dipilih untuk ini mana sih mata pelatihan yang dibuat IC dipilih. Enggak. Justru harus dibaca semua. Karena tujuannya supaya Bapak Ibu membaca semuanya. Menyimpulkan. Terus dibuat dikaitkan dengan permasalahan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan menjawab Pak Rahmat ya. Izin Pak, berarti nanti apa namanya terkait ini kan juga harus ada apa ya judul ya, pemberian judul ya untuk yang ini ada kaitannya dengan apa namanya analisa atau isu tersebut maksimal 5 halaman esai disusun minimal judul kayak gitu. Jadi dalam merangkum satu agenda tadi itu berikut nanti kita buatkan judulnya untuk 2 yang dirangkum tadi itu gitu. Izin Pak, suaranya nggak terdengar. Iya Pak, sebentar saya buka. Jadi judul ini kan tadi Bapak Ibu ya, IC ini setelah Bapak Ibu pelajari dihubungkan dengan permasalahan yang ada di kantornya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah mulai cari isu yang ada di kantornya.
Nah, makanya di situ ada isu ini ya, isu yang dipilih. Kenapa kok isu ini dipilih? Jadi permasalahan yang ada di kantor. Jadi gampangnya ginilah, permasalahan yang ada di tugasnya dikaitkan dengan mata pelatihan seperti itu Bapak Ibu. Dikaitkan dengan mata pelatihan karena arahnya kan ke kepemimpinan. Nanti endingnya itu peran kepemimpinan seperti apa untuk mengatasi kendala itu. Kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah tentu setiap peserta berbeda. Kalau hanya judulnya meringkas merangkum modul semua akan sama. Tapi ini kan tidak. Ini semua peserta pasti beda. Judulnya pasti beda karena permasalahan di setiap unit kerja pasti berbeda. Belum lagi di permasalahan di setiap subbidang, permasalahan di setiap seksi, karena ini pejabat pengawas pasti berbeda. Jadi permasalahan yang diangkat itu kaitannya dengan permasalahan yang ada di tugas yang Bapak Ibu emban, nanti dihubungkan dengan teori lah seperti itu terkait dengan peran kepemimpinan. Itu gambarannya Bapak Ibu. Mungkin menjawab Pak ya. Oke, makasih Pak Ardian. Ada yang Makasih lain Pak. Pak? Izin Pak, Pak Yuda silakan Pak. baik mohon izin Pak dengan Yuda Pak dari KSOP Banten. Baik, mohon izin Pak mau bertanya terkait dengan pembelajaran yang belajar mandiri nih Pak. Nah, tadi esai meneruskan dari yang tadi. Nah ini kan dari 3 agenda ini berarti kita bikin esai dikaitkan dengan isu yang ada ya Pak, dikaitkan dengan permasalahan. Nah dari 3 esai ini apakah itu hanya satu isu atau masing-masing esai isunya berbeda Pak, permasalahannya berbeda? Bagaimana Pak? Izin. Nah, tadi sudah makasih Pak Yuda atas pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya, ini mengajarkan Bapak Ibu supaya bisa mengidentifikasi masalah. Permasalahannya bisa sama, bisa juga beda. Bahkan bisa Bapak Ibu temukan terus sampai nanti aksi perubahan mengenai masalah ini pun boleh. Lebih baik malah nggak perlu berubah-berubah, kan seperti itu. Jadi agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 masalahnya bisa sama boleh, karena nanti dikaitkan dengan mata pelatihannya tentu pasti beda, karena mata pelatihannya beda Pak. Agenda 1, agenda 2, agenda 3 beda. Masalahnya sama boleh, masalahnya beda pun nggak masalah. Gitu Pak. Tapi alangkah lebih baik supaya tidak 2 kali mikir, ya masalahnya sama supaya konsisten. Tapi rata-rata memang berubah gitu. Dari pengalaman saya melihat kawan-kawan saya pelatihan berubah, banyak yang berubah karena ini sebagai latihan saja. Gitu Pak Yuda. Mudah-mudahan menjawab Pak Yuda ya. Makasih Pak, makasih. Iya, Pak. Baik. Pak Ardian. Silakan Pak Imran. Ya, makasih banyak Pak Ardian. Melanjutkan teman-teman tadi pertanyaannya Pak Ardian, saya menangkap dari penjelasan Pak Ardian bahwa untuk pelaksanaan tugas saya ini kita mengambil isu yang berkaitan dengan materi yang ada di setiap agenda dihubungkan dengan permasalahan atau identifikasi masalah yang ada di kantor kami. Yang kedua Pak Ardian, mungkin yang saya mau tanyakan kaitan format penulisannya, mungkin format penulisan tugas esai ini seperti karya ilmiah biasanya, apakah nanti di tugas esai itu kami cantumkan identitas peserta gitu. Sekian, makasih banyak Pak Ardian. Baik, terima kasih Pak Imran. Jadi untuk yang pertama tadi betul Pak ya, jadi betul. Jadi permasalahan yang ada di kantornya dikaitkan dengan mata pelatihan. Jadi bukan mata pelatihan dikaitkan dengan permasalahan kebalik, tapi permasalahan intinya kan ada permasalahan. Oh kita tuh punya ilmunya nih, ilmunya harusnya gini kan seperti itu. Dihubungkan dengan
mata pelatihan seperti itu. Nah, berikutnya terkait apa tadi ya? Ini ya, format ya. Untuk format tidak ada format, tapi yang dijelaskan tadi kan hanya 5 halaman. Oleh karenanya dibuat sesimpel mungkin tanpa cover gitu, nggak perlu Bapak Ibu. Jadi langsung saja identitas pasti perlu nih, identitas, nama, NIP, unit kerja pasti perlu, sangat perlu. Terus baru uraiannya, pendahuluan dan sebagainya. Itu karena 5 halaman itu nanti akan sedikit, kerasa sedikit sekali Bapak Ibu kalau sudah memulai. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk IC ini nggak perlu Bapak Ibu. Minimal yang penting Bapak Ibu dicoba dulu. Coba dulu karena ini sebagai apa ya? Sebagai hanya awalan, bukan akhir gitu Bapak Ibu. Bukan penilaian akhir IC ini. Karena ini untuk seberapa jauh Bapak Ibu sudah mengetahui, baru mengetahui loh, belum memahami loh Bapak Ibu. Seberapa jauh Bapak Ibu tahu, minimal hanya itu. Seberapa jauh Bapak Ibu tahu, dan harapannya nanti paham, dikuatkan pada saat e-learning, paham, dan ketika sudah paham nanti dipraktekkan. Itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, IC ini bukan hasil akhir, bukan produk akhir, banyak awalan. Dan memang harus dikerjakan untuk mempersiapkan Bapak Ibu supaya ketika masuk e-learning sudah tahu, tadi minimal dalam taksonomi Bloom itu C1 itu paling rendah, tahu, hanya tahu. Nah, ketika masuk e-learning harapannya sudah paham. Dan ketika sudah paham kan mempraktekkan nanti C3. Dan tentu saja menganalisis tentunya. Itu ya Bapak Ibu ya mengenai IC, jadi nggak perlu khawatir Bapak. Mohon izin Bapak bertanya Bapak. Ya, silakan Pak Freddy. Ya, ini kan tadi Bapak jelaskan untuk kelompok mata pelatihan inti pada PKP ini kan ada 4 agenda kalau nggak salah. 1 kepemimpinan Pancasila, 2 kepemimpinan pelayanan, pengendalian pekerjaan, dan aktualisasi. Itu Pak. Yang disebutkan 3 itu yang mana Pak? Jadi saya tadi foto juga Bapak terahkan, jadi bingung kalau nggak soft copy-nya Pak. Ya betul, ada 4 tadi Pak, betul yang Bapak sebutkan. Yang 3 itu 1, 2, dan 3 Pak. Yang 4 itu nggak perlu ada IC, gitu kan maksudnya Pak Freddy? Ya berarti yang keempat itu nggak diisikan ya Pak ya? Nggak Yang ada hanya IC, 2, 3 nggak aja. perlu IC Pak. Betul. Jadi Dan yang keempat berarti nggak ini perlu ada IC, 1, 2, dan 3 yang ada IC-nya. Gitu. saling bersinambungan berarti Pak ya? Yang 1 nanti penjabaran kita menjurus lagi, mengerucut lagi ke agenda 2, lebih lagi terfokus ke agenda 3, begitu Pak maksudnya nanti dibuatnya. Gimana Pak? Saya nggak nangkap ini. Maksudnya yang agenda 1, 2, 3 itu berkesinambungan kan Pak? Apakah agenda 1 nanti kan umum dulu, terus ke agenda 2 lebih menjurus, agenda 3 lebih mengerucut lagi atau bagaimana itu nantinya Pak? Agenda 1 itu awalan Pak. Jadi terkait dengan tadi saya bilang bela negara. Makanya Bapak Ibu belum membuka masalahnya ini. Saya jelaskan ya, saya seperti fasilitator malah jadinya. Itu Pak Freddy, maaf. Tapi nggak apa-apa, hanya gambaran saja. Agenda 1 itu terkait dengan, nah ini udah masuk ke penjelasan ini masalahnya Pak. Ya Pak, biar ada gambaran sedikit Pak. Udah penjelasan ini. Gitu. Jadi silakan dibaca saja dulu Pak, dibaca, dibuat IC itu. Kalau saya jelaskan ini sudah masuk ke penjelasan, sudah e-learning malah sudah. Iya. Itu Pak ya. Mohon Iya. maaf Pak Freddy. Iya. Ya. Izin Terima Pak. kasih Bapak. Terima kasih. Pak, izin Pak. Assalamualaikum. Iya Pak. Assalamualaikum, izin Pak. Silakan Pak. Pak mau nanya Pak, saya Milper Joneli Pak. Izin bertanya Pak terkait masalah materi. Kalau dibaca di materi ini kan Pak, agenda 1, 2, 2, 3, 4 tuh, atau 1 itu kan ada 2 materi. Nah dari materi 1 itu kan ada beberapa penjelasan Pak, itu kan ada etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, bela negara dalam kilasan, dan sejarah kemerdekaan, terus nilai-nilai dasar dan teladan, dan ada banyak lagi, ada 4, masalah ada 7. Itu kalau untuk kita ambil isunya dari materi itu kita ambil 1 aja ya Pak. Contohnya misalnya kita mengambil isu bela negara yang poin B, isunya kita pakai di situ ya Pak, untuk kegiatan di kantor Pak. Kalau yang mengenai materi bukan diambil 1 tapi disimpulkan saja Pak, disimpulkan. Isu yang diambil itu justru yang di kantor, bukan yang di situ.
Nah, contohnya seperti ini Pak, maksud saya seperti ini. Ini kan ada beberapa isu kan, ada catatan nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta replik amanat ASN dalam sejarah. Kalau yang terakhir tadi saya baca tuh ada ini Pak, jadi agak menjurus ke kantor kami kan, terkait masalah apa tuh, apa tadi yang I tadi. Tapi disimpulkan ini semua ya Pak, bukan diambil dari ABC itu ya Pak. Iya, bukan karena ini yang Bapak baca kan masih parsial kan. Jadi Iya. oleh karenanya akan terpisah-pisah, terpecah-pecah nanti Pak ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, IC ini nggak perlu khawatir. Ini sebagai awalan saja kok Bapak Ibu, bukan akhir, bukan nilai akhir. Jadi seberapa jauh pemahaman, pengetahuan, seberapa jauh saya tahu, hanya batas C1 loh, Bapak Ibu. Masih aman Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu membuka, membaca, membuat. Itu ya Bapak Ibu ya. Siap, Mengenai Pak. IC sepertinya sudah cukup lah Bapak Ibu. Ada hal yang lain Bapak Ibu, silakan. Siap, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, mohon maaf Pak apabila tidak bisa memuaskan Pak siapa ini, Pak Asus. Pak Milper Janelli belum berubah Pak. Cukup ya Bapak Izin Ibu Pak, ya. izin Pak, Oh iya, izin bertanya. silakan Ibu. Siap, terima kasih Pak. Saya ingin menambahkan yang teman-teman sampaikan untuk belajar mandiri ini Pak. Agenda 1, agenda 2, agenda 3. Setelah kita membuat isainya, apakah kita akan mengirimkan atau tidak Pak? Kalau memang mengirimkan, ada batas waktunya enggak Pak? Terima kasih Pak. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ada yang bisa membantu jawab Bapak Ibu? 1 hari sebelum Izin pembelajaran, bertanya, Pak. Pak. 2 hari sebelum pembelajaran learning. Tadi sudah saya sampaikan Bu. H-1 sebelum pelaksanaan dimulai. Terima kasih Bapak Ibu responnya. Siap, Tadi, terima kasih Pak atas jadi untuk infonya. batas pengumpulannya H-1 sebelum pembelajaran sinkronus pada saat e-learning tadi Bu. Jadi masih lama tapi jangan ditunda-tunda untuk membuatnya. Dibuat dulu saja. Kalau sudah kan nanti tinggal dikumpulkan. Seperti itu. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya, karena pertanyaannya hanya mengenai IC ini, hanya mengenai belajar mandiri. Ada pembelajaran mandiri yang terpenting kan dibaca, dibuat, dikumpulkan. Sebatas itu. Siap, cukup. Mas Izin, Siap, Pak. cukup Pak. Iya, Bapak. Wih, Terima kasih. Bapak Ardian. ini. Izin Pak Adrian, Siap. izin Pak mau nanya nih terkait apa tadi ada disebutkan masalah mentor ya. Itu untuk mentornya seperti apa ya Pak? Siapa dan kapan ini apa kita minta mentornya? Ini Pak mohon pencerahannya Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Untuk mentor kan prinsipnya adalah atasan atau pimpinan atasan langsung. Nah, karena ini para pejabat pengawas, mentornya berarti para eselon 3. Jadi, eselon 3 yang membawahi Bapak siapa di situ. Misalkan di sini ada peserta yang belum menjabat pun atau belum menjadi pejabat pengawas pun, tetap mentornya adalah eselon 3. Misalnya kepala kantornya eselon 3 ya kepala kantornya, ada kepala bidang ya berarti kepala bidang, kepala bagian, kepala balai, kepala kantor apa misalnya. Itu ya, Izin Pak, ya. Pak Ardian. Silakan Pak. Kira-kira untuk bahan yang dipaparkan tadi boleh kita di-share, Pak? Siap, nanti di-share para PIC Pak, segera. Baik, terima kasih, Pak. Izin Pak, berarti kalau kami ini dari Balai Teknik, berarti mentornya kepala balai ya Pak, jadi ya. Betul Pak. Jadi kesempatan pertama sebaiknya lapor beliau, saya sedang ikut pelatihan. Nah itu dulu Pak, lapor beliau, saya sedang ikut pelatihan. Itu dulu aja. Nggak perlu tak panjang-panjang, nggak perlu sampai bahas masalah gitu, jangan. Karena belum tahu kan, saya harus ngapain belum tahu. Jadi cukup sampaikan ke beliau, saya sedang ikut PKP, mohon dukungannya. Udah gitu aja Pak. Siap, siap. Mohon izin, Pak, bertanya, Pak. Silakan Komandan Robinson. Aduh, jangan begitu, Bapak, aku yang ganteng. Mohon izin, untuk pelajaran klasikal sudah pasti kita secara learning ya, tidak ada datang ke Bogor ya, Pak ya?
Sudah pasti atau memang ada mungkin ada perubahan anggaran jadi kita ada berubah bisa ke sana? Mohon izin arahan. Ya, sudah pasti pelaksanaan klasikal tidak ada, jadi full dalam jaringan. Sudah pasti. Amat sangat disayangkan kan ya, Pak Robinson ya, nggak bisa kumpul-kumpul ya. Nanti misalkan Bapak Ibu perlu ada acara khusus di luar itu silahkan Bapak Ibu. Misalkan mengundang kami atau apa silahkan. Cukup ya Siap Bapak Bapak, Ibu. siap. Siap Bapak, terima kasih. Ya, Pak, izin Pak dari Erna, KSOP Panjang. siap Bu. Ya, Mbak izin. Ini kan ada di jadwalnya itu kan pembelajaran on campus. Tapi pembelajaran yang kita lakukan saat ini adalah via Zoom semuanya. Pertanyaan saya adalah ketika on campus itu apakah pembelajarannya itu dari pagi sampai sore? Artinya kalau pagi sampai sore kita tidak bisa meninggalkan pembelajaran kita dan kita bisa izin ke pimpinan untuk kita off dan kita ikuti pembelajaran ini. Izin Pak. Oke, baik. Saya jawab lagi Bu. Tadi Ya. walaupun saya sudah jelaskan. Nah, untuk pembelajaran on campus kan ada 3 tadi ya, Bapak ya. E-learning. Pada saat e-learning tadi ada sinkronus dan asinkronus. Nah, Bapak Ibu harus dibebas tugaskan pada saat sinkronus tuh e-learning ya, kita bahas e-learning. Sinkronus tadi hanya sedikit, hanya 3 jam pelatihan. Selebihnya adalah asinkronus. Jadi tidak seharian kalau pembelajaran e-learning. Nah, oke. Kita lanjut ke pembelajaran tadi yang saya bilang klasikal, yang harusnya klasikal tapi divirtualkan. Nah, kalau itu seharian Bapak Ibu. Tapi bukan berarti terus seharian tutor ngomong itu enggak. Akan ada sesinya Bapak Ibu diskusi gitu. Tapi di Zoom. Jadi pagi mungkin pembelajaran tatap muka, terus sharing dengan pengajar, tanya jawab, terus ada penugasan kelompok, terus diskusi. Sorenya misalkan penyampaian paparan dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk tahap evaluasi kurang lebih hanya 3 hari kok Bu. Jadi bimbingan, seminar, penutupan, hanya itu saja untuk tahap evaluasinya. Nah, nanti gambaran jadwalnya nanti akan disampaikan oleh PIC-nya Bu. Nah, nanti di situ akan kelihatan, oh kapan saya harus sinkronus nih, oh kapan saya harus izin ke pimpinan nih, harus maksudnya nggak melaksanakan pekerjaan nih, seperti apa. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan menjawab ya Bu Erna ya. Oh iya, ya makasih Pak. Ya Bu. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Silakan, Bu. Pak. Silakan. Bu Ani, silakan. Baik, terima kasih Pak Ardian. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta. Pak Ardian mohon izin bertanya. Ini kalau kami di Direktorat Lalu Lintas Jalan kebetulan di bawahnya Pak Direktur. Kira-kira nanti ada nggak momen maksud kami kayak misalnya pas pembahasan IC atau pada saat tugas akhir itu mengundang beliau Bapak Direktur. Kalau tidak lebih baik maksud saya karena kalau menghadirkan beliau kan susah banget jadwalnya. Jadi kami akan meminta arahan mungkin agar eselon 3 atau Kasubdit yang ada di direktorat atau seperti apa. Kalau memang tidak ada jadwal beliau, ya sebenarnya pembimbing langsungnya atau atasan langsung kami adalah Bapak Direktur. Mohon arahan Mas Ardian, terima kasih. Baik Bu. Terkait dengan mentor berarti Bu ya, mentor atasan langsung, tapi yang levelnya satu level di atas Ibu gitu. Jadi misalkan harusnya direktur, beliau bisa menugaskan eselon 3 yang terdekat dengan Ibu. Terdekat itu boleh secara wilayah, boleh secara struktur, atau apapun itu. Gitu Bu. Jadi untuk eselon 2 tidak perlu hadir Bu, karena ini yang dilihat levelnya, jenjangnya. Gitu Bu. Mungkin menjawab ya Bu ya. Baik, Izin, terima kasih Pak. izin Mas Hardi mau nanya sedikit. Tadi ada satu lagi tadi siapa ya, Mbak Freli atau siapa duluan tadi? Iya, Freli. Pak, izin. Iya.
Mohon izin Pak Ardian, saya mau menanyakan terkait judul Pak. Izin untuk judul yang akan kami sajikan nanti apakah bebas tetapi sudah sesuai dengan materi-materi yang ada di agenda esai nanti atau seperti apa Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin hampir sama dengan Ibu yang tadi, mengingat di beberapa bulan terakhir ini, mungkin pimpinan saya, Pak Kaotban, akan mempunyai begitu banyak agenda yang berkaitan dengan pengawasan beliau sendiri, kemudian adanya persiapan posko untuk Nataru nanti, Pak. Apakah boleh mentor saya nanti itu diwakilkan seperti Kasubag atau sejenisnya? Izin, Pak. Terima kasih. Pertama terkait dengan judul tadi, judul sesuaikan dengan isu yang ada Bu ya, isu yang ada di tempat Ibu, isunya dikaitkan dengan materi seperti itu. Kalau tadi sudah saya jawab juga, tadi sudah jelas lah. Kalau mengenai mentor, mentornya tetap eselon 3 Bu, tidak bisa diwakilkan oleh Kasubag. Jadi tetap walaupun apa ya, namanya mentor kan pimpinan atasan, jadi tetap Kasubag, tetap eselon 3, misalkan Kaotbannya eselon 3 ya, beliau yang menjadi mentor. Misalkan pada saat hari H berhalangan, nanti ada tata caranya. Saya nggak bisa sampaikan di sini. Kalau saya sampaikan di sini, nanti akan gitu semua, Bu. Gitu. Baik, baik. Ya, Pak. Itu, misalkan nih, contoh, misalkan tidak bisa itu bisa diwakilkan dengan catatan beliau menyampaikan video, ada video dari beliau, terus yang hadir pun juga ya minimal selevel dengan beliau seperti itu contohnya. Itu Bu ya, nanti hal-hal yang demikian itu nanti silahkan komunikasikan dengan PIC Bu kalau yang sudah demikian. Itu ya Bu ya. Baik Pak Ardian, terima kasih. Ya Mbak. Izin, Mas Ardian, sedikit Silahkan Pak. mau bertanya terkait pembagian kelompok. Saya lihat kan itu ada kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, pembagian kelompok ini berdasarkan urutan absen atau seperti apa Pak? Mau arahan tunjuknya Pak? Pembagian kelompok pada saat e-learning nanti PIC Pak nanti yang menentukan Pak. PIC. Termasuk kelompok yang lain. Baik Pak, terima kasih. Misalkan kelompok pembimbingan, kelompok coach dan sebagainya. Nanti PIC. Baik Pak, terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu ya. Nah ini semangat sekali nih Bapak Ibu. Mantap ini. Cukup Pak, cukup. Oke, cukup Pak Robinson. Semangat Pak, semangat. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Ya Bapak Ardian. Oh ya, saya rasa mudah-mudahan apa yang kita lewati bermanfaat dan mempermudah Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Mudah-mudahan nanti lulus dengan hasil yang memuaskan, bahkan sangat memuaskan. Amin, amin, amin. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Amin, Komando. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.